Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alsa Dewani Simanjuntak dengan NIM 122140224 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Arsip Surat Berbasis Web menggunakan metode waterfall, yang dimana studi kasusnya yaitu di Sekolah Dasar Immanuel Bandar Lampung. Nah, fokusnya adalah bagaimana menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mengelola arsip surat masuk dan juga surat keluar. Oke, kita masuk dalam latar belakang. Nah, pengelolaan arsip surat secara manual sering menghadapi tantangan ataupun kesulitan seperti dokumen sulit ditemukan ketika diperlukan, kemudian risiko kehilangan yang cukup tinggi, baik itu dalam dokumen yang penting ataupun sedikit kurang penting. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem berbasis web yang lebih efisien, aman, dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, di sini saya mengidentifikasi masalah yang dimana ada dua permasalahan utama yang dihadapi. Yang pertama yaitu kesulitan mencari dokumen karena sistemnya tadi manual. Lalu yang kedua, tingginya risiko kehilangan dokumen penting. Nah, berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian saya ini yaitu bagaimana cara kita mengembangkan sistem berbasis web untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan dari penelitian, yaitu ada 3 tujuan utama. Yang pertama ada mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan informasi surat masuk dan juga surat keluar. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja dan minimalkan risiko kehilangan dokumen. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menyediakan fitur pencarian otomatis dan pelaporan yang terintegrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam batasan masalahnya. Nah, penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yang diantaranya yang pertama ada sistem hanya mencakup arsip surat masuk dan juga keluar di SD Immanuel. Lalu yang kedua, pengembangan menggunakan fokus metode waterfall. Dan yang terakhir, tidak mencakup arsip lain atau fitur tambahan lain di luar fokus penelitian ini. Nah, selanjutnya, manfaat penelitian ini sendiri itu diharapkan ya, penelitian ini untuk sekolah bermanfaat untuk mempercepat pencarian dokumen dan mengurangi risiko kehilangan arsip. Lalu yang kedua, untuk pengembangan sistem, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pengembangan sistem berbasis web selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam tinjauan pustaka. Nah, di sini penelitian ini tuh menggunakan metode waterfall karena metodenya yang sangat sistematis dan juga terstruktur. Berdasarkan studi sebelumnya, metode ini terbukti berhasil digunakan dalam mengembangkan sistem arsip, terutama di lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian yang dimana ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua desain sistem berupa flowchart dan juga nanti ada IRD juga. Lalu yang ketiga ada implementasi menggunakan framework PHP Laravel, HTML dan juga MySQL. Dan yang keempat ada pengujian sistem dengan metode black box testing untuk memastikan semua fitur bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, pemeliharaan sistem untuk memastikan stabilitas dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya kita masuk dalam analisis kebutuhannya. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional. Dan di sini ada kebutuhan fungsional yang dimana fitur pencarian dokumen, lalu yang kedua pelaporan otomatis, dan yang ketiga pengarsipan digital.
Lalu yang kebutuhan non-fungsionalnya ada dua, yaitu keamanan data untuk melindungi informasi yang sensitif. Lalu yang kedua ada performa optimal agar sistem ini dapat berjalan dengan cepat. Nah, di sini ada desain sistemnya. Desain sistem ini dimulai dengan membuat flowchart untuk menggambarkan alur proses sistem. Lalu ada juga diagram BRD digunakan untuk menunjukkan kebutuhan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas utama, yaitu di situ ada user, yaitu pengguna sistem, lalu ada surat masuk. Surat masuk ini mencakup arsip surat yang diterima, lalu ada surat keluar, yang dimana ada arsip surat yang dikirim, lalu yang terakhir ada log aktivitas, yang terdapat catatan semua aktivitas pengguna di sistem. Oke, selanjutnya kita masuk dalam proses sistem yang dimulai dari login pengguna, kemudian nanti kita menginput data surat yang melalui validasi juga, kemudian nanti penyimpanan data ke dalam database dan fitur pencarian data, kemudian nanti pembuatan laporan yang terintegrasi, dan yang terakhir logout dari sistem. Nah, semua ini akan dirancang untuk memastikan efisiensi dan keamanan data. Oke, selanjutnya ada desain antarmuka. Di sini ada tampilan login page-nya yang dimana untuk autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Lalu ada dashboard admin untuk menampilkan data total surat masuk dan juga keluar serta log aktivitasnya. Lalu ada juga dashboard pengguna, yaitu untuk menampilkan notifikasi dan dokumen tertentu. Lalu yang terakhir ada form input surat, ya untuk memasukkan data surat baru seperti judul, pengirim atau penerima, tanggal, dan juga deskripsi. Oke, kita masuk dalam pengujian sistemnya. Pengujian sistem ini dilakukan dengan metode black box testing yang seperti saya katakan tadi. Jadi fokus pengujian ini tuh meliputi yang pertama validasi info data, lalu yang kedua fungsi CRUD, create, read, update, dan juga delete. Lalu yang ketiga ada keamanan data atau keamanan sistem, dan yang terakhir ada simulasi beban kerja untuk memastikan stabilitas sistem saat digunakan dalam kondisi nyata. Dan yang terakhir, kesimpulannya dari kesimpulan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, sistem berbasis web ini yang dikembangkan berhasil meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan arsip surat. Dan yang kedua, metode waterfall terbukti efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menghasilkan sistem yang terstruktur. Oke, terakhir penutup dari saya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.